Jumpa lagi di channel Depok Branded Stock Lot, channel edukasi dan solusi bisnis praktis Indonesia. Oke, seluruh seller tercinta, kembali lagi saya bersama dengan owner Depok Branded Stock Lot, oleh Faisal Kurnia SMM. Dan konten kali ini kita akan mengulik kembali, tapi ini beda nih. Kalau sebelumnya itu perihal perusahaan DBS, tapi kali ini kita akan mengulik inspirasi apa dari seorang owner Depok Branded Stock Lot. Dan itu nanti saya harapkan kepada Faisal untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi motivasi, dan yang pastinya kita akan membahas itu lebih banyak ke diri pribadinya owner kita, yaitu Faisal Kurnia SMM. Oke Pak, pertanyaan pertama ini mengenai dari diri pribadi Faisal nih, seorang owner di Depok Branded Stock Lot. Berniaga atau usaha pakaian ini itu karena memang hobi atau memang dari latar belakang pendidikan? Membuka Depok Branded Stock Lot ini, distributor pakaian dan atau grosir brand ini, gitu kan? Itu memang bagian dari pilihan hidup saya. Pilihan hidup. Pilihan hidup kenapa? Pada saat itu memang saya nganggur, gitu kan? Dagang itu memang bagian dari hidup saya, jati diri saya. Melekat. Melekat. Dari kecil itu saya sudah pernah berdagang. Dari kecil. Umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun tuh sudah terbiasa dengan dagang. Saya udah pernah jualan kacang rebus di orkes Ya, di dangdut. dangdutan. Orang-orang di situ lagi nonton, saya jualan kacang. Makanya di mana ada keramaian, Situ kita jualan. di situ kita jualan. Karena dari kecil emang saya seperti itu. Iya. Ya kan, orang tua saya tuh sama saya tuh jualan tuh kacang gitu kan. Ambil yang literan, masukin plastik, dan bayar 500 perak gitu kan. 200 perak. Dulu kan begitu ya. Betul. Nah, itu kemudian saya jualan cabai, ada orang panen cabai nih di Sumatera Barat panen cabai ya. Kemudian saya datangin, berapa sekilo Bu? Gitu kan. Sekian, kalau saya jualan gimana? Ya udah jualin, bantuin masukin plastik. Plastik yang bening gitu kan. Diket-diket. Plastik kresek. Ya. Nggak diikat itu. Oh, diket. Nggak diikat. Cuman kita pakai kayu panjang gitu kan. Masukin tuh Oh, lubang kreseknya tuh kan. iya. Tengah-tengah saya pikul sini. Kalau nggak saya tengah gini. Jualan tuh, teriak-teriak ke pinggir sepanjang jalan tuh. Cabe. Ah, itu udah saya lakuin waktu Anak SD. kecil kan lucu banget tuh dia jualan begitu. Jualan gitu. Orang masih jualan nih biasa. Tapi gue saya, oh ini mah seru, dapat duit gitu kan. Terus juga saya pernah jualan sayuran. Jualan sayuran. Kan orang tua saya punya kebun. Ya mungkin sekitar 5 kilo dari rumah saya, 5 kilo atau 7 kilo lah. Melewati hutan. Waduh. Dan juga melewati sungai yang begitu luas. Itu tanpa perahu, harus jalan. Tahu rutenya saya. Jalan kaki. Saya itu orang yang bisa berjalan di lautan. Wow. Iya, karena saya tahu rutenya. Kalau orang lihat di lautan gitu kan, memang air laut gitu kan. Tapi saya menemukan di situ tahu jalurnya. Oh di musim kering, oh jalur gini, saya hafalin oh ya. Jadi di saat lagi musim pasang, saya ngapalin segini gitu kan, seberenang. Ya kalau lagi dapat dangkal ya sebetis doang kan jalan. Maka ada video yang beredar tuh orang bisa berjalan di tengah-tengah laut. Wah itu mau kecil sering saya lakuin gitu kan. Udah nggak aneh udah. Karena udah tahu, karena kan sekarang pinggir laut, rumahnya pinggir laut ya. Di sebelah sininya ada perkebunan kelapa sawit. Nah di situ saya melihat di sepanjang jalan itu disebut Banda ya kalau di Sumatera Barat ya, atau jalan kita di sini Parit ya atau Selokan gitu kan. Itu sepanjang jalan air pegunungan itu sampai ke pantai itu panjang banget, daun-daun sayur-sayuran. Di situ ada singkong ditanamin pinggir-pinggir bebas itu liar. Kemudian juga ada daun kangkung gitu kan. Luar biasa banyaknya itu sepanjang jalan. Saya berpikir, wow, ini kan bulan puasa. Orang pasti pada nyayur. Kalau Sumatera kan lebih sayur gitu kan. Kalau makan buka puasa makan nasi langsung. Nah, gitu kan. Terus saya berpikir, pasti nih orang mau buka puasa pasti pada masak. Jam 2 dah penuh tuh karung saya. Saya nongkrong Den sini Den. Wow, mungkin karena nggak kuat kayaknya. Dulu tuh saya panggul itu dari kebun itu ya mungkin kurang lebih 5 atau 7 kilo kali ya. Saya panggul nyebrang sungai itu yang luas gitu kan. Sampai di rumah di perjalanan orang bilang kasihan ya si Esa gitu kan. Dikasihankan. Orang kasihan seakan-akan saya tersisa banget tapi memang hobi saya Den. Oh. Dan saya sampai rumah apa yang saya lakuin Den?
saya ikat-ikat tuh, yang tadi dalam karung saya ikat-ikat. Oh, seini ya? Segini, pakai karet, kiri kanan pakai tali rapi, saya gunting-gunting aja kan. Nggak ada gunting, pakai pisau. Gitu kan. Saya jual lah itu, taruh di ember hitam yang ada bacaannya anti pecah gitu kan. Ember yang buat nyuci. Saya ikat tadi di sepeda di belakang. Mulai itu keliling. Sayur. Nah, gitu deh. Terus saya pakai kayak gitu. Pelan-pelan habis dapat duit. Punya duit 20.000, 30.000. Waktu SD itu kan seneng banget. Besar banget itu mah. Apalagi zaman-zaman waktu itu tahun 90-an kan. Luar biasa gitu kan. Hal itulah sampai saya dagang di sini di kota Depok ini, Jabodetabek ini jauh lebih enak dagangnya. Apalagi dagang online. Yang dagang di hutan aja saya bisa lakuin, apalagi dagangan di perkotaan. Ditambah lagi sarana online yang luar biasa. Maka tambah ketagihan saya, ditambah lagi ini cuan. Makanya saya tambah semangat. Dan ini ternyata dari dagang ini bisa saya kuliah S1 saya selesai, S2 saya selesai, dan nikah dengan istri saya tanpa biaya orang tua saya. Bahkan orang tua saya dari Sumatera, saya ongkos di sini, ada yang naik pesawat, ada yang sewa mobil, saya biayain semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa ya. Dagang gitu. Ternyata hobinya berniaga, Masya Allah. Hobi aja. Kayak Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad lah. Contohkan, Masya Allah. Kita ngikutin bagian dari kecil aja dulu, Pak. Oke Pak, untuk modal waktu Bapak usaha ini nih, itu modal sendiri atau dari orang tua? Apakah Bapak ini atau memang seorang pewaris atau perintis nih Pak? Berpandangan kan, wah enak nih, apakah kayaknya orang tuanya orang kaya ini gala rupa gitulah pokoknya. Saya tidak punya privilege. Saya perintis bukan pewaris. Ya. Perintis ternyata. Perintis ya, karena saya seorang anak rantau. Ya, di sini hanya ikut dengan om dan tante. Dan bisnis ini ya memang saya bekerja dulu, saya ngumpulin uang, kemudian saya baru mulai usaha dengan yang tadinya iseng-iseng dengan modal saya, tapi memang hobi jualan itu. Gitu kan, akhirnya saya mencoba. Gitu kan. Saya terus terang bukan pewaris, jadi nggak ada kiriman modal. Sekarang yang kalian lihat punya usaha, barangnya ada di DB sini ratusan juta, kemudian punya tempat gudangnya 3, punya kendaraan, mobil, rumah dan sebagainya, itu yang kalian lihat adalah manisnya saja. Tapi yang pahitnya banyak. Kalian itu tidak tahu. Mata manusia. Nyata perintis ya, mulai dari 100, 200 sampai miliaran sekarang. Alhamdulillah. Ya buat kamu juga pokoknya semuanya sebagai seorang perintis ya bisa mengambil sedikit pengalaman dari Pak Esa agar bisa menjalani hidup ya sabar sampai menemukan titik kesuksesan. Amin. Ya Rabbal Alamin.